Ketemu lagi kita di ruang belajar Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya. Guys, mungkin orang Jogja itu kadang diimagekan alon-alon waton kelakon. Ada yang bilang, wah orang Jogja ini kelemak-kelemek. Kelemak-kelemek itu apa ya? Terlalu lembut, terlalu tidak bisa tegas. Jangan salah bahwa di dalam sejarah orang Yogyakarta itu bukannya sangar sih, tapi orang Jogja itu berani berperang, punya mental baja, bisa berjihad. Nah, hari ini kita lihat kembali sejarah, bahwa sejarah Yogyakarta itu pada waktu Bung Karno berbicara, pada waktu itu kan Yogyakarta menjadi ibu kota RI sejak tahun 1946 sampai 1949. Dan ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 49, Bung Karno berpesan bahwa Yogyakarta itu termasyur karena perjuangannya. Lanjutkan perjuangan itu. Jadi termasyurnya Yogyakarta itu karena perjuangannya. Dan hari ini kita tahu berapa orang berkorban, berapa orang Jogja yang tewas pada masa perjuangan itu. Ada satu buku menarik yang ditulis oleh Suyamto tahun 1988. Buku ini berjudul Daerah Istimewa di Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, buku ini berbicara tentang keistimewaan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Daerah Istimewa Aceh, tentang sejarahnya. Ini Suyamto ini dosen pertanian dulu, tapi beliau sangat tertarik dengan pemerintahan. Nah, di dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta itu terbentuk, di samping juga Aceh. Nah, Yogyakarta istimewa bukan hanya karena sejarahnya Jogja itu sudah ada sebelum RI ada, dan Yogyakarta itu bergabung dengan RI sehingga menjadi daerah khusus, daerah istimewa di dalam RI. Tetapi salah satu keistimewaan Yogyakarta menurut buku ini adalah kontribusinya di dalam mempertahankan Republik Indonesia. Sebab ketika Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 45 itu tidak begitu saja merdeka, tetapi kemudian Jakarta tidak aman hanya dalam beberapa bulan karena penjajah ingin kembali masuk. Lalu ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta tahun 46 sampai 49. Nah, selama peristiwa itu Yogyakarta menjadi benteng pertahanan terakhir, dan secara spesifik sejak 19 Desember 48 sampai 30 Juni 49 itu kan peristiwa agresi militer Belanda yang kedua. Sehingga pada masa itu sebetulnya posisi Indonesia, ini kita lihat ya, posisi Indonesia itu hanya yang merah-merah itu, karena pemerintahan darurat ada di Sumatera dan di daerah-daerah lain masih di dalam kekuasaan Belanda. Irian belum masuk, dan disitulah di Yogyakarta ini terjadi perang, termasuk perang untuk berjuang membuktikan bagaimana Indonesia masih ada di dunia internasional. Nah, selama peperangan itu terhitung sejak 19 Desember 48 sampai 30 Juni, kita melihat bagaimana pengorbanan perjuangan rakyat Yogyakarta. Nah, ini di dalam buku Suyamto ini dicatat bagaimana catatan perjuangan Yogyakarta ini. Ternyata kita melihat bahwa setiap kabupaten dan kota pada waktu itu rakyat Yogyakarta berjuang, rakyat Yogyakarta berperang. Ini dari setiap kabupaten ini ada selalu tercatat ada yang mati, luka, hilang, dan ada pengorbanan harta. Nah, totalnya sejak 19 Desember 48 terhitung sampai 30 Juni. 30 Juni, kenapa 30 Juni 49? Karena di hari itu tentara Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Nah, selama peristiwa itu, selama perang itu, termasuk di dalamnya ada peristiwa serangan umum 1 Maret 49, jumlah orang Jogja yang tewas totalnya ada 2.718. Dan yang hilang ada 539. Dan total uang
yang dikorbankan untuk perang ada sekitar 332 juta rupiah. Dan itu pengorbanan, orang mati, orang luka, orang hilang, dan pengorbanan harta itu ada di setiap kota, kabupaten di Yogyakarta. Nah, itulah perjuangan Yogyakarta. Selama Yogyakarta mempertahankan Republik Indonesia sebagai ibu kota RI pada waktu itu, orang Jogja adalah orang yang berani mati, yang berani berjuang, mengorbankan harta dan mengorbankan nyawanya untuk Indonesia. Jogja cerdas.